Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang mengenal komponen elektronika. Bagian kedua yaitu membahas tentang kondensator. Tutorial mengenal komponen elektronika bagian kedua ini membahas tentang kondensator. Ini berbagai macam kondensator. Kondensator itu merupakan komponen elektronika yang berguna untuk menyimpan muatan listrik, juga sebagai alat penghubung, menahan arus DC dan meneruskan arus bolak-balik AC, sebagai penentu frekuensi, dan sebagai tapis atau filter. Macam-macam kondensator. Yang pertama, kondensator elektrolit atau biasa disingkat dengan ELCO, elektrolit kondensator. Ini bipolar. Maksud bipolar itu, ELCO itu mempunyai polaritas positif dan polaritas negatif. Ini tertulis pada badan kondensator. Kita bisa lihat ada tulisan negatif. Dan satu hal lagi, bahwa kalau kondensatornya itu baru, maka dia kaki yang sebelah biasanya panjang, dan yang panjang itu adalah kaki yang positif. Nilai dan kapasitasnya itu antara 1 mikrofarad sampai 10.000 mikrofarad. Ini akan dibahas tersendiri. Ini 680 mikrofarad 200 volt. Selanjutnya lagi ini 2200 mikrofarad 50 volt. Yang kecil ini kita bisa lihat juga ada tulisannya. Ini adalah 1 mikrofarad 16 volt. Yang ini yang pendek ya, adalah 100 mikrofarad 16 volt. Terdapat dua macam kondensator elektrolit, yaitu kondensator elektrolit biasa. Ini yang seperti ini yang saya pegang ini kondensator elektrolit biasa. Dan yang kedua adalah kondensator elektrolit tantalum. Ini kondensator elektrolit tantalum yang ukurannya kecil-kecil ya. Perbedaannya adalah, kalau kondensator elektrolit tantalum ini tidak mudah bocor dan tindasan desahnya maupun dengunya itu lebih baik. Jadi jika dibanding dengan kondensator biasa, kondensator elektrolit tantalum mempunyai tindasan dengung yang lebih baik. Yang berikutnya adalah kondensator bukan elektrolit. Ini contoh-contoh kondensator yang bukan elektrolit. Kondensator ini biasanya disebut saja dengan kapasitor. Ini dalam prakteknya biasanya hanya untuk membedakan saja dengan kondensator elektrolit, maka kondensator yang bukan elektrolit disebut kapasitor. Kondensator ini tidak mempunyai polaritas atau biasa juga disebut dengan non polar, dan mempunyai kapasitas kecil antara 1 pF sampai dengan 1 mikrofarad. Yang termasuk kondensator bukan elektrolit itu misalnya kondensator plastik ya, yang plastik nih. Kemudian ada yang kondensator keramik nih, kondensator keramik seperti ini kondensator keramik. Selanjutnya adalah kondensator mika yang
berupa mika, dan kondensator kertas. Ini kondensator kertas. Yang berikutnya adalah yang ketiga, kondensator variabel. Kondensator variabel ini disebut juga dengan VARCO atau variabel kondensator. Yang ini dinamakan VARCO atau kondensator variabel. Ini adalah kondensator variabel model lama yang terbuat dari aluminium. Ini bisa ditemukan pada radio-radio tabung dulu atau radio-radio transistor yang dulu. Nilai kapasitas dari kondensator variabel ini antara 1 pf sampai 1000 pf. Yang berikutnya nomor 4 adalah kondensator trimmer. Ini adalah kondensator trimmer. Dapat diatur dengan menggunakan obeng dengan nilainya antara 1 pf hingga 100 pf. Jadi kalau yang VARCO tadi antara 1 pf hingga 1000 pf, untuk kondensator variabel trimmer ini dia hanya 1 pf hingga 100 pf. Agar lebih mengerti lagi tentang satuan kondensator, satuan kondensator itu dinyatakan dengan farad. 1 farad itu sama dengan 1 juta mikrofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad atau sama dengan 1 juta picofarad atau VF. 1 nanofarad sama dengan 0,001 mikrofarad atau 1000 picofarad. Pada kondensator bukan elektrolit atau kapasitor, ini nilainya hanya dari 1 pf sampai 1 mikrofarad. Maka cara penulisannya dengan menggunakan kode angka seperti yang tertera pada badan kapasitor ini. Misalnya ini adalah 154, yang berikut ini 104 ya, 104, yang berikut yang kecil lagi kita lihat. Yang ini adalah 203. Selanjutnya ini adalah 2222. Yang besar coba kita lihat. Ini adalah 474. Nilai kapasitor itu misalnya tertulis di 103. Ini artinya 10.000 pf atau 10 nanofarad. Yang berikut 472 misalnya. Oke, ini adalah 4700 pf atau ditulis 4,7 nanofarad. Berikut ada yang 682 misalnya, 682 menjadi 6800 pf atau 6,8 nanofarad. Ada yang ditulis titik 047. Ini artinya 47.000 pf atau 47 nanofarad. Selanjutnya ada yang ditulis 001. Ini artinya 1000 pf sama dengan 1 nanofarad.
apa. Lambang-lambang atau simbol-simbol yang digunakan untuk kondensator. Untuk kondensator elektrolit biasanya digambarkan seperti ini. Ini garisnya agak tebal, kemudian sebelah sini agak tipis, dan biasa ditulis positif, atau sering juga dalam diagram atau skema ditulis seperti ini tanpa diberi tanda. Artinya yang mempunyai tudung ini adalah kaki yang positif. Dalam rangkaian elektronik, untuk kondensator elektrolit atau elko ini tidak boleh terbalik pemasangannya. Yang berikut, untuk kondensator bukan elektrolit atau kapasitor, lambangnya ditulis seperti ini. Ini adalah gambar untuk kapasitor. Yang berikut, kondensator variabel dilambangkan dengan ini. Kemudian ada panah di sini. Untuk kondensator trimmer, gambarnya mirip dengan kondensator variabel, tetapi garisnya bukan berupa anak panah, tetapi ada garis. Selain kondensator yang disebutkan di atas, masih ada beberapa kondensator yang beredar di pasaran yang sering digunakan. Jenis kondensator tersebut misalnya yang jenis MKM, MKT, ada yang lainnya lagi MKS. Jadi mempunyai kode huruf, 3 kode huruf M. Yang pertama itu berarti metal. Yang berikut K-nya itu adalah plastik. Dan huruf ketiga ini menyatakan 5 huruf nama di elektrikanya. Itu misalnya untuk huruf S berarti itu di elektrikanya adalah polystyrene. Kalau huruf yang ketiga itu adalah P, jadi dibaca nanti MKP. Kalau untuk MKP itu polipropilin. Polipropilin. Selanjutnya ada MKC. Jadi huruf C di sini polikarbonat. Dan ada MKT, itu polyterephthalate. Dan MKO atau selulite asetat. Oke, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan jumpa lagi pada video berikutnya.